Oke, kali ini kita akan bahas tentang si Bayu tadi. Bayu itu bahasa Banjar. Jadi kita akan mengutip dari situs Mongabai, si imut, kukang, dan 7 fakta uniknya. Oke. Jadi nama imut tadi, binatang Bayu tadi itu bahasa Banjar. Jadi kukang nama asli dari bahasa Indonesianya. Yang pertama, terdapat 3 spesies kukang di Indonesia. Di Indonesia, berdasarkan ekologi dan persebarannya terdapat 3 spesies kukang, yaitu kukang Jawa atau bahasa latinnya Nycticebus javanicus, kukang Sumatera Nycticebus kocang, dan kukang Kalimantan Nycticebus menagensis. Ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk membedakan ketiga jenis tersebut. Pertama, dari berat badan. Kukang Jawa beratnya sekitar 900 gram, sementara kukang Sumatera sekitar 700 gram, dan kukang Kalimantan kira-kira 600 gram. Kedua, berdasarkan cirinya, kukang Jawa memiliki punuk terang yang lebih indah bila dibandingkan dengan kukang Sumatera dan Kalimantan yang berwarna coklat keabu-abuan. Berdasarkan data IUCN, International Union for Conservation of Nature, kukang Jawa masuk dalam status kritis, critically endangered CR, atau 1 langkah menuju kepunahan di alam. Sementara kukang Sumatera dan kukang Kalimantan statusnya adalah rentan, vulnerable, atau VU, atau 3 langkah menuju kepunahan di alam. 2. Kukang itu pintar. Kukang merupakan satwa pintar. Ini terlihat dari caranya memakan buah-buahan yang hanya ia makan daging buahnya saja, sementara kulit dan biji buahnya dibuang. Pun buah-buahan yang disukai kukang adalah buah yang benar-benar matang dan tentunya manis di lidah. Jadi jangan harap kukang akan makan buah yang masam dan mentah. Yang ketiga, tubuhnya lentur. Kukang memiliki tubuh yang lentur. Ia bisa meliuk di cabang pohon, bahkan bergelantungan terbalik saat tidur. Kukang menggulung tubuhnya bagaikan bola dengan kepala ditekuk dan disembunyikan pada bagian lutut. Posisi menggulung ini merupakan bentuk pertahanan diri dari musuh yang mengintainya kala tidur, sehingga kukang akan tidur di cabang pohon yang tinggi dan benar-benar aman. Yang keempat, kukang bukan kuskus. Kukang sering dipersepsikan sama dengan kuskus, padahal keduanya berbeda. Kukang memiliki bentuk wajah membulat, sementara kuskus memiliki ujung hidung meruncing ke depan. Kuskus merupakan hewan berkantung, sementara kukang bukan. Selain itu, tangan dan jari kukang lebih panjang ketimbang kuskus. Ini dikarenakan kukang merupakan satwa yang menghabiskan hidupnya di atas pohon arboreal, sementara kuskus memiliki ekor yang panjang dan kuat yang berfungsi sebagai alat untuk bergelantungan ketika pindah dari satu dahan pohon ke dahan yang lain. Taring kukang berbisa. Kukang merupakan primata yang menghasilkan bisa yang dipergunakan sebagai pertahanan diri dari serangan predator atau ketika terancam bahaya gigitan. Kukang sebenarnya tidak berbahaya karena bisa tersebut bukan berasal dari gigi taringnya. Bisa pada kukang dihasilkan dari kelenjar yang berasal pada siku lengan bagian dalam yang selanjutnya dimasukkan ke dalam mulut dan bercampur dengan air liur sebelum kukang melakukan gigitan. Gigitan kukang dapat menyebabkan alergi serius yang gejalanya dapat terlihat seperti kulit merah, gatal, kejang, otot, demam, hingga pingsan. Yang keenam, diburu karena mitos. Perburuan kukang terus terjadi ini dikarenakan ada mitos di masyarakat yang menjadikan kukang sebagai tumbal untuk pembangunan jalan atau jembatan. Alasannya agar jalan atau jembatan tersebut awet dan tidak mudah rusak. Padahal kukang merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Kukang dilarang untuk dieksploitasi seperti diburu, dipelihara, diperjualbelikan maupun dimanfaatkan bagian tubuhnya. Ancaman hukuman memelihara kukang adalah penjara maksimal 5 tahun dan denda sebesar 100 juta. Kukang seharusnya memang disayang karena di alam kukang menghisap madu bunga, memakan serangga, buah-buahan, dan merupakan bagian dari ekosistem yang tentunya menjaga keseimbangan alam. Memburu kukang sama saja dengan mengganggu keseimbangan dan ekosistem alam yang telah tertata baik dan rapi. 7. Bukan satwa peliharaan. Penelitian yang dilakukan oleh Nafisatul Ulfa dan Mirzan Adi Wibowo dari Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor di Yayasan International Animal Rescue Indonesia YARI menunjukkan adanya potensi zoonosis, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya, yaitu ditemukan pada kukang. Salah satu penyakit yang dapat menular kepada manusia adalah cacing. Jumlah cacing yang cukup tinggi ini ditemukan dari hasil pemeriksaan feses kotoran kukang. Cacing yang ditemukan merupakan genus Nematoda, cacing gilik, dan Cestoda, cacing pipih. Penularan penyakit cacing dari satwa ke manusia ini dapat terjadi melalui telur yang tertelan maupun yang terhirup manusia.
atau melalui kontak langsung, ataupun juga melalui telur yang berada di tanah, buah, air, hingga pakaian. Nah, telur cacing ini sendiri dapat hidup 2 bulan hingga 2 tahun dalam lingkungan yang kondusif, kelembapan iklimnya hingga suhunya. Membiarkan kukang hidup liar merupakan cara bijak utama strategi kukang di alam. Oke.